Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah dengan NIM B10111818003. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang jenis-jenis bank. Sebelumnya, kita tahu bahwa pengertian bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan, umumnya didirikan dengan kewenangan menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknot. Kata bank berasal dari bahasa Italia, banca, yang berarti tempat penukaran uang. Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sekarang masuk ke materi jenis-jenis bank. Yang pertama, jenis bank menurut kegiatan usahanya dibagi menjadi dua. Yang pertama, bank umum. Bank umum melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun kegiatan yang dilakukan bank umum, yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menerbitkan surat pengakuan utang. Yang keempat, membeli, menjual, dan meminjamkan atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. Yang kelima, memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Selanjutnya, larangan bank umum. Yang pertama, melakukan penyertaan modal kecuali pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, serta kecuali penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua, melakukan usaha perasuransian. Yang ketiga, melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana diuraikan di atas. Jenis bank menurut kegiatan usahanya. Yang kedua, bank perkreditan rakyat. Usaha yang dilakukan bank perkreditan rakyat, yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bank lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang keempat, menempatkan dananya dalam bentuk SBI, deposito berjangka, dan tabungan pada bank lain. Larangan bagi BPR. Yang pertama, menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Yang ketiga, melakukan penyertaan modal. Yang keempat, melakukan usaha perasuransian. Yang kelima, melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksudkan di atas. Lanjut, jenis bank yang kedua. Jenis bank menurut pendirian dan kepemilikan dibagi menjadi dua, bank umum dan bank perkreditan rakyat.
Bank umum. Yang pertama, pendirian. Bank umum hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Direksi Bank Indonesia oleh warga negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia, warga negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia dengan warga negara asing dan badan hukum asing secara kemitraan. Yang kedua, persetujuan prinsip dibagi menjadi 5. Yang pertama, permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip diajukan sekurang-kurangnya oleh seseorang calon pemilik kepada Direksi Bank Indonesia sesuai dengan format yang telah ditentukan dan dilampiri rancangan akta pendirian badan hukum. Yang kedua, data kepemilikan. Yang ketiga, rencana susunan organisasi. Yang keempat, rencana kerja untuk tahun pertama. Yang kelima, bukti setoran modal sekurang-kurangnya 30% dari modal disetor minimum. Surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi bank berbentuk badan hukum perseorangan terbatas atau perusahaan daerah atau dari calon anggota bagi bank yang membentuk badan hukum koperasi. Yang ketiga, izin usaha. Permohonan untuk mendapatkan izin usaha diajukan oleh Direksi Bank kepada Direksi Bank Indonesia sesuai dengan format yang telah ditentukan dan dilampiri dengan yang pertama, akta pendirian badan hukum, yang kedua, data kepemilikan, yang ketiga, daftar susunan Dewan Komisaris dan Direksi, yang keempat, susunan organisasi, serta sistem dan prosedur kerja, termasuk susunan personalia. Yang kelima, bukti pelunasan modal disetor minimum dalam bentuk fotokopi biljet deposito pada bank di Indonesia dan atas nama Direksi Bank Indonesia. Yang keenam, bukti kesiapan operasional. Yang ketujuh, surat pernyataan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan bagi anggota Dewan Komisaris. Yang ke-8, surat pernyataan tidak merangkap jabatan bagi anggota direksi. Lanjut, yang ke-4, kepemilikan. Kepemilikan bank oleh Badan Hukum Indonesia setinggi-tingginya sebesar modal sendiri bersih. Modal sendiri bersih merupakan penjumlahan dari modal sektor, cadangan, dan laba dikurangi penyertaan dan kerugian. Bagi badan hukum PT atau perusahaan daerah, penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, modal penyertaan, dana cadangan, dan SHU dikurangi penyertaan dan kerugian bagi badan hukum koperasi. Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan bank dilarang. Yang pertama, berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan atau pihak lain di Indonesia. Yang kedua, berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang. Pemilik bank adalah pihak-pihak yang pertama, tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan. Yang kedua, memiliki integritas yang baik menurut penilaian Bank Indonesia. Yang kelima, Dewan Komisaris dan Direksi dibagi menjadi 8. Beberapa ketentuan-ketentuan Dewan Komisaris dan Direksi. Yang pertama, tidak termasuk orang tercela di bidang perbankan. Yang kedua, memiliki kemampuan dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, memiliki integritas yang baik menurut penilaian Bank Indonesia. Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 2 orang.
dan wajib memiliki pengetahuan di bidang perbankan. Yang kelima, mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua. Yang keenam, direksi bank sekurang-kurangnya berjumlah 3 orang dan mayoritas wajib berpengalaman dalam operasional bank sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai pejabat eksekutif bank. Yang keenam, direksi bank dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas. Yang ketujuh, calon anggota Dewan Komisaris atau direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan adalah yang pertama, bank milik pemerintah, merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Kemudian, bank pemerintah daerah atau disebut BPD terdapat di daerah tingkat 1 dan tingkat 2 masing-masing provinsi. Modal BPD sepenuhnya dimiliki oleh Pemda masing-masing tingkatan. Yang kedua, bank milik swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Kemudian, akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta. Begitu pula dengan pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Yang ketiga, bank milik koperasi merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Yang keempat, bank milik asing. Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya pun jelas dimiliki oleh pihak asing atau luar negeri. Yang kelima, bank milik campuran. Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Yang kedua, Bank Perkreditan Rakyat. BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara ketiganya. Bank Umum dan BPR yang bentuk badan hukumnya perseroan terbatas sangat dimungkinkan untuk mengalami perubahan kepemilikan. Khusus untuk Bank Umum dapat menjual sahamnya melalui emisi saham di Bursa Efek. Saham yang harus diterbitkan berupa saham atas nama agar Bank Indonesia tetap dapat memonitor perubahan kepemilikan bank. Jenis bank yang ketiga, jenis bank menurut target pasar.
Yang pertama, retail bank. Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada para nasabah retail. Retail adalah nasabah individual, perusahaan, dan lembaga lain berskala kecil. Apabila ditinjau dari jasa kredit yang diberikan, nasabah, debitur yang dilayani adalah yang memerlukan fasilitas kredit tidak lebih besar daripada Rp 20 miliar. Lanjut, yang kedua, corporate bank adalah bank yang memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah yang berskala besar. Bank kelompok ini disebut corporate bank karena nasabah biasanya berbentuk suatu korporasi, akan tetapi tidak berarti seluruh nasabahnya berbentuk suatu perusahaan. Yang ketiga, retail corporate bank. Bank ini tidak hanya memberikan pelayanan kepada nasabah retail, tetapi juga nasabah korporasi. Bank ini memandang bahwa potensi bank, pasar, retail, dan koperasi harus dimanfaatkan untuk mengoptimalkan keuntungan maksimal, meskipun terdapat kemungkinan penurunan efisiensi. Dengan memfokuskan ini diharapkan bank-bank tersebut dapat lebih menguasai karakteristik nasabahnya sehingga kegiatan usahanya dapat dilaksanakan dengan lebih efisien, antara lain karena yang pertama, pelayanan, jasa-jasa, dan iklan yang diberikan oleh bank lebih sesuai dengan karakteristik nasabah. Yang kedua, proporsi kredit bermasalah lebih sedikit. Yang ketiga, manajemen dan karyawan lebih terbiasa dan berpengalaman berinteraksi dengan nasabahnya. Jenis bank yang keempat, jenis bank cara menentukan harga. Yang pertama, bank yang berdasarkan prinsip konvensional. Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Yang kedua, bank yang berdasarkan prinsip syariah Islam. Bank berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia, namun di luar negeri, terutama negara-negara Timur Tengah seperti Mesir atau di Pakistan, bank yang berdasarkan prinsip syariah sudah berkembang pesat sejak lama. Selanjutnya, jenis bank yang kelima, jenis bank berdasarkan kegiatan operasionalnya. Yang pertama, bank konvensional. Kata konvensional menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah menurut apa yang sudah menjadi kebiasaan. Sementara itu, menurut Kamus Kebiasaan, kelaziman. Yang kedua, bank syariah. Bank syariah muncul di Indonesia pada awal tahun 1990-an. Pemrakarsa pendirian bank syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI pada tanggal 8-20 Agustus tahun 1990. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Maksudnya adalah
bank yang dalam operasionalnya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Berikut ini prinsip-prinsip yang berlaku pada bank syariah. Ada 5. Yang pertama, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah. Yang kedua, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal disebut musyarakah. Yang ketiga, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau disebut murabahah. Yang keempat, pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan atau disebut ijarah. Yang kelima, pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh bank lain atau disebut ijarah wa iktina. Lanjut, jenis bank yang keenam, dilihat dari segi status, dilihat dari segi kemampuannya melayani masyarakat. Bank umum dapat dibagi ke dalam 2 jenis. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat, baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Jenis bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut, bagi menjadi 2. Yang pertama, bank devisa. Yang kedua, bank non devisa. Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkasso ke luar negeri, traveler cekwe, pembukaan dan pembayaran letter of credit, dan 26 transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia. Yang kedua, bank non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi, bank non devisa merupakan kebalikan dari bank devisa, di mana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara. Yang ketujuh, jenis bank berdasarkan fungsinya. Yang pertama, bank sentral. Bank sentral yang dimaksud adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967, jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari bank umum, bank pembangunan, bank tabungan, bank pasar, bank desa, lumbung desa, atau bank pegawai. Tugas pokok bank sentral adalah yang pertama, mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Yang kedua, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna
meningkatkan taraf hidup rakyat. Yang kedua, bank umum. Pengertian bank umum menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 97 PBI 2007 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang diberikan oleh bank umum bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut bank komersial atau komersial bank. Yang ketiga, Bank Perkreditan Rakyat atau disebut BPR. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Dengan demikian, dewasa ini di Indonesia terdapat 3 bank, yaitu Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat. Yang terakhir, jenis bank dilihat dari segi fungsinya. Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967, jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari 8. Yang pertama bank umum, yang kedua bank pembangunan, yang ketiga bank tabungan, yang keempat bank pasar, yang kelima bank desa, yang keenam lumbung desa, yang ketujuh bank pegawai, 8 dan bank lainnya. Sekian. Selanjutnya, yang terakhir, saya dapat menyimpulkan bahwa dalam jenis bank menurut bentuk badan usaha, setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari pinjaman Bank Indonesia, kecuali apabila kerugian menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dalam undang-undang tersendiri. Secara umum, jenis bank atas dasar target pasarnya dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama, retail bank, yang kedua, corporate bank, yang ketiga, retail corporate bank. Pengelolaan bank tidak hanya berdasarkan jenis kegiatannya, pendirian dan kepemilikannya, dan target pasarnya. Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tersebut berlaku, jenis bank yang diakui secara resmi hanya terdiri dari 2 jenis, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat atau disebut BPR. Bank ini melakukan kegiatan lain yang sangat lazim dilakukan oleh bank umum. Dalam hal ini, bank memperoleh pendapatan atau penghasilan dari perbedaan tingkat suku bunga yang berlaku saat ini. Oke, sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya
Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.